Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Irana Afrilia dari kelas R5E dengan nomor NPM 2020-21500-390. Saya dari kelompok 2. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Pada kali ini saya akan membahas tentang etika penyuntingan pada media massa koran. Pokok pembahasan pada materi etika penyuntingan pada media massa koran yaitu yang akan dibahas pertama, hakikat etika penyuntingan pada media massa koran. Yang kedua, kriteria kelayakan naskah penyuntingan pada media massa koran. Yang ketiga, komposisi penyuntingan pada media massa koran. Dan yang terakhir, berlatih menerapkan etika penyuntingan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat etika penyuntingan pada media massa koran. Hakikat pertama, menurut Wibowo tahun 2016, penyuntingan pada media cetak adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Maksud dari pengertian di atas, bahwa penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Teks berita pada koran berwujud piramida terbalik. Informasi penting atau pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H dan merupakan kepala berita atau yang disebut juga dengan lead. Sementara itu, informasi kurang penting juga disebut dengan ekor berita, berada setelah kepala atau tubuh berita. Contoh kalimat salah, yaitu pada hari Minggu 6 Desember 2010, Lembaga BUMN melalui klaster bidang telekomunikasi dan media menyelenggarakan konferensi pers yang bertempat di ruang auditorium Jakarta. Kalimat tersebut disunting menjadi Lembaga BUMN bidang telekomunikasi dan media menyelenggarakan konferensi pers Minggu tanggal 6 bulan 12 tahun 2013 di Auditorium Jakarta. Berita yang diawali dengan unsur waktu sangat langka, apalagi menggunakan kalimat pada hari, ditambah dengan waktu yang bertepatan hari Minggu. Orang yang membacanya akan merasa ambigu dan akan teringat dengan lagu Naik Delman. Maka dari itu, sangat tidak lazim keterangan waktu yang dibuat terdapat pada awal. Keterangan waktu seharusnya dibuat di akhir. Hakikat yang kedua, menurut Sarasvati tahun 2013, penyunting pada media cetak adalah kegiatan yang menyiapkan naskah siap cetak, yang merencanakan dan mengarahkan penerbitan media massa, serta mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi, dan gaya naskah orang lain, kemudian disesuaikan dengan suatu pola yang dibakukan untuk kemudian memunculkannya ke depan umum dalam bentuk terbitan. Maksud dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa semua hal yang ingin disiarkan atau dipublikasikan harus melewati beberapa proses penyuntingan guna menghasilkan tayangan atau kabar informasi yang baik. Contohnya, proses penyuntingan bahasa salah satunya berpedoman dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang berkenaan dengan tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya. Contoh pemakaian tanda baca. Kesalahan pemakaian tanda baca yang paling menonjol adalah penggunaan tanda tanya dan tanda seru beberapa kali dalam mengakhiri kalimat. Terdapat pada kalimat, "Kamu beli es krim itu di mana?" Tanya Sarifah. "Aku ikut deh, tapi kamu yang bayar kan?" "Siapa bilang? Sembarangan banget tuh orang ya." Kesalahan yang dapat dilihat yaitu penggunaan tanda tanya dan tanda seru yang sangat berlebihan. Dalam mengakhiri kalimat penggunaan, tanda tanya dan tanda seru hanya ditulis satu saja. Hakikat yang ketiga, menurut Rifai tahun 2011 halaman 86, penyunting pada media cetak merupakan orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi,
mengubah isi dan gaya naskah orang lain, serta menyesuaikan dengan suatu pola yang dibakukan, kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk terbitan. Maksud dari pengertian di atas lebih menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dan harus dilakukan dalam menyunting yang dilihat dari hal seremeh apapun. Jika satu hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam teks berita tersebut. Contohnya, kertas yang digunakan adalah kertas koran sehingga tidak sebaik kertas HVS yang biasanya dipakai untuk newsletter, majalah, buku, atau bahkan tabloid tertentu. Meskipun menggunakan kertas koran, kualitas gambar berwarnanya juga baik. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa menyunting merupakan kegiatan yang rumit untuk memperbaiki naskah sesuai dengan ketentuan atau kaidah yang tepat, untuk kemudian dicetak atau diterbitkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Dalam dunia penerbitan atau percetakan, setiap lembaga penerbitan atau percetakan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam menentukan kriteria naskah yang lolos dan siap disebarluaskan. Selanjutnya akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu kriteria kelayakan naskah penyuntingan pada media massa koran. Menurut Az-Zahra tahun 2017, terdapat 5 kriteria kelayakan naskah pada media cetak seperti contohnya koran. Yang pertama, tidak mengandung sara dan pornografi. Yang kedua, penulisan naskah mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, naskah mengandung ide yang orisinil. Yang keempat, naskah sesuai visi dan misi penerbit. Dan yang terakhir, tidak melawan norma. A. Tidak mengandung sara dan pornografi. Kita harus melihat dan mempertimbangkan di dalam teks yang akan kita sunting mengandung unsur penghinaan suku, ras, dan agama atau tidak. Dan apakah di dalam naskah suntingan mengandung unsur pornografi yang kurang pantas untuk dibaca oleh umum. Dalam menyunting, kita harus melihat kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan ilustrasi tertentu layak siar atau tidak, menurut Az-Zahra tahun 2017. Maksud dari pengertian di atas yaitu penyunting harus peka terhadap hal seperti sara dan pornografi. Karena jika koran yang diterbitkan mengandung hal tersebut, bisa dilarang beredar oleh pihak yang berwenang. Seorang penyunting naskah juga harus peka terhadap hal-hal berbau pornografi. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak siar atau tidak. Karena hal-hal yang berbau pornografi juga mengakibatkan sebuah koran dilarang beredar. Contohnya, novel Surga yang Tak Dirindukan mendapat penyuntingan karena kritik dari masyarakat. Karena kata surga merupakan tempat yang diinginkan pada agama tertentu, sehingga kata tak diberikan garis dan dibaca menjadi surga yang dirindukan. Contoh kalimat sara dan pornografi yaitu lekukan tubuhnya sangat menggoda. B. Penulisan naskah mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Syarifuddin tahun 2011, untuk menyunting naskah pada media cetak seperti koran ini, kita harus memahami ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan yang banyak ditemui ialah penerapan standar, penerapan ejaan yang disempurnakan atau EYD, pemilihan kata atau diksi, penyusunan kalimat efektif, dan pengembangan paragraf. Maksud dari pengertian di atas yaitu, dalam menyunting naskah harus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku dengan memperhatikan tanda baca, penggunaan huruf, pemenggalan kata dengan tepat supaya makna dalam naskah tidak ambigu dan dapat dipahami oleh pembaca. Contohnya pemakaian tanda baca. Kesalahan pemakaian tanda baca yang paling menonjol adalah penggunaan tanda tanya dan tanda seru beberapa kali dalam mengakhiri kalimat. Contoh kalimatnya, "Kamu beli es krim itu di mana?" Tanya Sarifah. "Aku ikut deh, tapi kamu yang bayar kan?" "Siapa bilang? Sembarangan banget tuh orang ya." Kesalahan yang dapat dilihat yaitu penggunaan tanda baca, tanya, dan seru yang berlebihan dalam mengakhiri kalimat. Penggunaan tanda tanya dan seru hanya ditulis satu saja. C. Naskah mengandung ide yang orisinil.
Menurut Azahra tahun 2017, penyunting harus memastikan bahwa seluruh tulisan dari penulis merupakan karya yang dihasilkan dari idenya sendiri dan betul-betul original. Penulis tidak dapat mengirimkan satu naskah ke lebih dari satu jurnal publikasi secara bersamaan, kecuali sudah disetujui oleh para editor. Maksud dari pengertian tersebut yaitu, ide yang orisinil maksudnya penyunting harus memastikan bahwa naskah yang dibuat oleh penulis merupakan hasil tulisan dari gagasan atau pemikiran yang asli penulis, bukan plagiat dari tulisan orang lain. Contohnya, untuk menjaga keorisinilan, maka karya tulis dan publikasi sebelumnya yang sejenis, baik yang dilakukan oleh peneliti lain maupun oleh penulis sendiri, dapat diakui dengan menjadikannya rujukan atau referensi. Jika ada literatur utama yang digunakan, maka harus ditulis dengan menggunakan tanda rujukan. Jika terdapat pernyataan yang diambil langsung dari hasil publikasi peneliti lain, maka harus ditandai dengan kata kutip. D. Naskah sesuai visi dan misi penerbit. Menurut Azahra tahun 2017, naskah harus sesuai visi yaitu sebagai cita-cita atau harapan yang dicapai, sedangkan misi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan penulisan. Maksud dari pengertian di atas adalah visi misi tersebut bisa jadi salah satu petunjuk ke penerbit mana naskah yang dimiliki akan diarahkan, tergantung pada tema naskah yang direncanakan sebelumnya dan tidak keluar dari jalurnya. Contohnya, Solopos memiliki koran cabang yang disebut sebagai Koran O. Koran O memiliki harga yang lebih murah daripada Solopos. Target pasar Koran O adalah masyarakat menengah ke bawah. Koran Solopos dapat mencetak 45.000 eksemplar dalam satu hari, sedangkan Koran O mencetak sekitar 30.000 eksemplar. Solopos memiliki visi dan misi dalam keberlancaran kegiatannya. Visi Solopos yaitu sebagai penyaji informasi utama, terpercaya dengan pengelolaan dan usaha yang profesional. Misi yang dipegang PT Aksara Solopos yaitu 1. Membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral. Kedua, selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul. Dan yang ketiga, mensejahterakan stakeholder Solopos. E. Tidak melawan norma. Menurut Pujiono tahun 2013, kalimat sebuah paragraf yang baik juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi syarat-syarat antara lain kesatuan, koherensi, dan perkembangan. Maksud pengertian di atas yaitu media harus menghormati aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam kode etik, tidak boleh menyimpang dan memperhatikan kesabaran membuka kamus ketika menemukan keraguan apakah ejaan yang standar dan digunakan semestinya. Contoh kesalahan dan perbaikan. Contoh judul yang salah, Basir Othman, wali kota termuda di dunia. Seharusnya, Basir Othman, wali kota termuda di dunia, karena penulisan wali kota dipisah, tidak disatukan. Contoh kedua, selama kunjungannya, ia juga menyampaikan pidato motivasi di berbagai universitas dan konferensi untuk berbagai pengalaman dan aspirasi bagi generasi muda. Olivia Marzuki dari Berita 1, Jakarta, berbincang-bincang dalam sebuah wawancara eksklusif dengan wali kota termuda di dunia. Perbaikannya, selama kunjungannya, ia juga menyampaikan pidato motivasi di berbagai universitas dan konferensi untuk berbagai pengalaman dan aspirasi bagi generasi muda. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu komposisi penyuntingan pada media massa koran. Selanjutnya, contoh komposisi penyuntingan pada surat kabar koran. Nomor 1, ragam jenis berita berjumlah 50%, artikel berjumlah 20%, fiksi berjumlah 5%, foto atau bagan berjumlah 25%. Total keseluruhannya yaitu 100%. Komposisi pada media cetak surat kabar memuat sebanyak 50% berita. Dapat berupa berita biasa,
feature, laporan mendalam, atau berita ringan tentang persoalan-persoalan aktual dan faktual, sesuai dengan visi dan misi surat kabar yang dipandang penting bagi pembaca. Artikel mendapat jatah 20%. Di dalamnya dapat dimasukkan surat membaca, tajuk, rencana, atau surat dari redaksi jika ada. Fiksi disediakan tempat 5% berupa cerita bersambung, cerita pendek atau komik, cerita bergambar lainnya, foto atau bagan, memuat 25%. Grafis yang dibuat untuk mendukung berita masuk dalam foto atau bagan, ukuran kertas yang digunakan surat kabar berkisar antara 35 cm 58 cm. Misalnya Jawa Pos Surabaya menggunakan kertas berukuran 35 cm sampai 58 cm, sementara Kompas Jakarta menggunakan kertas dengan ukuran 38 cm 58 cm. Menurut Kisyani Laksono tahun 2019 halaman 17. Selanjutnya, pokok pembahasan keempat, yaitu berlatih menerapkan etika penyuntingan. Langkah pelatihan pertama, menurut Laksono tahun 2019, mulai dari menyunting teks tanpa tanda baca, yaitu penyunting harus cermat menemukan kesalahan pada setiap kalimat. Maksud pengertian di atas yaitu untuk membiasakan calon penyunting mengenal lebih dulu teks yang akan disunting. Pengenalan ini dilakukan sebagai sarana calon penyunting agar tidak salah dalam menyunting teks tersebut. Penyunting telah disebutkan bisa sampai tahap mengganti bahkan menghapus suatu hal dalam buku. Melalui hak yang diberikan ini, penyunting boleh menghilangkan beberapa hal yang dianggap tidak perlu, namun tetap harus memperhatikan konteks. Contoh kalimat salah, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi, kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Contoh kalimat benar, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Simbol tanda koma di dalam tanda kutip seharusnya ditempatkan di luar tanda kutip. Selanjutnya, langkah pelatihan kedua menurut NST tahun 2017 ialah menyunting teks dengan berfokus pada kata dan kalimat. Kalimatnya harus mudah dipahami. Jika ada kalimat yang sulit, maka penyunting yang harus membuatnya menjadi lebih sederhana. Maksud pernyataan di atas yaitu, setelah penyunting mengetahui atau mengenal konteks awal dari sebuah teks, maka penyunting boleh memulai kegiatan menyuntingnya dengan memperhatikan perubahan yang sesuai. Perubahan ini dimaksudkan agar karya menjadi lebih baik dan berkualitas. Contoh kalimat yang belum disunting, informasi yang dihimpun SIB di lokasi. Yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar, 63, dan Poniman, 51. Warga Jalan Jermai, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal, serta api merembet ke rumah lainnya. Contoh kalimat yang sudah disunting, informasi yang dihimpun oleh SIB dari lokasi bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran tersebut adalah tetangga korban, yaitu Ibu Punar, 63, dan Bapak Poniman, 51, di mana keduanya saat melintas di depan rumah Suheri melihat kepulan asap serta api yang merembet ke rumah lainnya. Menurut Utami dan Syarifuddin tahun 2011 menyatakan bahwa pihak pembimbing sebaiknya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memberikan pelajaran mengenai penyuntingan untuk mendorong produktivitas dan kemampuannya terutama pada saat memperbaiki teks. Maksudnya yaitu pihak pembimbing diibaratkan sebagai guru yang tugasnya mengajari penyunting pemula. Pihak pembimbing perlu membagikan ilmunya kepada pemula terlebih mengenai cara memperbaiki teks, karena itu merupakan hal yang sulit bagi pemula. Contoh kalimat berita yang salah, telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015.
Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak satu pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat sepi. Contoh kalimat berita yang benar. Kalimat berita di atas jika disunting sesuai ejaan dan penggunaan tanda baca yang tepat adalah sebagai berikut. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam Rabu 12.03.2015 di tol Cipali. Sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terpantau sepi. Simpulan yang ada pada materi ini yaitu menyunting naskah pada media cetak sebagai jembatan untuk menyalurkan karya-karya tentu, kita harus menerapkan etika penyuntingan agar naskah yang dimuat teratur dan tidak menimbulkan kesalahan. Terdapat beberapa kriteria kelayakan naskah penyuntingan pada media massa cetak koran, di antaranya yaitu tidak mengandung sara dan pornografi, penulisan naskah mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, naskah mengandung ide yang orisinil, naskah sesuai visi dan misi penerbit, dan tidak melawan norma. Berikut daftar pustaka yang ada pada materi ini. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.